Perkenalkan, nama saya Victor Rivaldi Surya. Saya berasal dari kelas 2 CD3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasional perbankan. Yang pertama itu ada operasional dan akuntansi clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Clearing. Clearing adalah proses untuk menyelesaikan transaksi keuangan antar bank. Ini memungkinkan transfer dana antar bank yang berbeda melalui sistem otomatis. Tujuan clearing untuk meningkatkan efisiensi dalam proses clearing transaksi keuangan yang dilakukan antar bank. Cara kerja clearing yaitu setiap bank mengumpulkan semua transaksi yang berasal dari bank-bank lain yang terlibat melakukan pengiriman uang dari satu rekening ke rekening lain untuk menyelesaikan transaksi. Proses dari clearing yang pertama, bank mengirimkan transaksi clearing ke bank. Yang kedua, BI melakukan verifikasi atas transaksi tersebut. Lalu yang ketiga, dalam waktu 2-3 hari kerja, BI memastikan setiap bank memiliki kecocokan saldo yang dibutuhkan. 4. Transaksi diselesaikan antar bank. Berdasarkan sistem penyelenggaranya, clearing dapat menggunakan A. Sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan beliat saldo rekening, serta pemilihan wakat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Sistem semi-otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan beliat saldo rekening dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan wakat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. C. Sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan beliat saldo rekening, serta pemilihan wakat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. D. Sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan beliat saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik (DKE) serta disertai dengan penyampaian wakat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Wakat adalah pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Wakat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Selanjutnya RTGS. RTGS atau Real Time Gross Settlement adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real-time, tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan di detik yang tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Proses RTGS adalah yang pertama, bank melakukan transaksi mengirim instruksi ke Bank Indonesia. Kedua, Bank Indonesia langsung memindahkan dana dari rekening debit ke rekening kredit dalam hitungan menit. Keempat, konfirmasi transaksi dikirim ke bank pengirim dan penerima. Yang keempat, transaksi selesai. Selanjutnya ada BI Fast. BI Fast adalah singkatan dari Bank Indonesia Fund Transfer System. Ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transfer dana antar bank di Indonesia. Dalam BI Fast, transfer dana dilakukan melalui sistem clearing otomatis yang dioperasikan oleh Bank Indonesia. Fungsi dan peran dari BI adalah satu, sebagai penyedia layanan bagi bank-bank yang akan melakukan transaksi clearing atau RTGS. Kedua, menjaga stabilitas keuangan dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko sistematik pada pasar keuangan. Yang ketiga, sebagai penyedia data, di mana BI teratur mempublikasikan data tentang volume dan nilai transaksi yang dilakukan melalui sistem clearing dan lainnya. Transfer. Transfer adalah perpindahan dana dari rekening satu ke rekening lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer, yang pertama nasabah, yaitu pemilik dana atau penerima dana. Yang kedua, bank penarik atau donor bank, yaitu bank yang menerima dana dari nasabah untuk ditransfer ke bank tertarik lalu diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga, bank tertarik, drawee bank. Bank yang menerima transfer masuk dari drawee bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima.
Selanjutnya yang keempat, beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari Drawby Bank. Jenis transfer berdasarkan lalu lintas datanya dibedakan menjadi dua, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Selanjutnya perbedaan antar metode. Clearing biaya relatif murah namun memerlukan waktu 2-3 hari. RTGS transfer dana yang dilakukan langsung dihitung dalam hitungan menit. BI Fast pengiriman uang via BI yang dilakukan secara langsung dengan biaya relatif rendah namun lebih mahal dari clearing. Untuk akuntansinya, yang pertama dilakukan penyerahan clearing oleh Bank AK ke rekening giro Bank BCA milik Sinta dengan nominal 10 juta. Clearing di debit, clearing giro Sinta di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, operasional dan akuntansi kartu bank. Kartu debit dan kredit, payment point, bank garasi. Yang pertama, kartu bank, kartu debit atau kredit. Kartu kredit yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit akan diberikan kredit limit sehingga penggunaannya tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Yang kedua ada kartu debit, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening pemegangnya. Kartu ini juga dapat digunakan untuk penarikan tunai sebagaimana kartu ATM. Yang selanjutnya ada payment point. Payment point adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Contoh payment point adalah pembayaran listrik, air, telepon, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada bank garansi. Bank garansi memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan. Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya. Jenis dari bank garansi yang pertama berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka penerbitan kredit, risk sharing, dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Yang kedua, akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan proses atau accept. Yang selanjutnya berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka yang pertama tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun levelancer. Yang kedua perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau levelancer produk-produk pabrik tersebut. Yang ketiga penangguhan bea cukai masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan, sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Yang terakhir, uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Selanjutnya, operasional dan akuntansi SDB, LC, komitmen, dan kontingensi. SDB adalah Safe Deposit Box adalah salah satu jasa bank untuk melayani penyimpanan barang berharga. Keamanan barang berharga itu terjamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpanan diperlukan dua kunci. Kunci pertama dipegang oleh bank dan kunci yang lain dipegang oleh penitip barang. Selanjutnya ada LC, jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN atau sering dikenal sebagai letter of credit.
SKBDN pada prinsipnya sama dengan letter of credit. Bedanya SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah, sedangkan LC berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. Selanjutnya, komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Yang A. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen yang tergolong tagihan misalnya ABC. Yang B. Komitmen kewajiban adalah salah satu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara pihak. Komitmen ini antara lain ABC. Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi suatu bank, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Kontingensi bank terdiri dari kontingensi ketagihan dan kontingensi kewajiban. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.